Ya, Nah, pada waktu lo bikin SM Media kan udah ada pemain lain lah, dalam tanda kutip ya, ya, yang tadi lo bilang sobat HP dan lain-lain. Apa yang membuat lo berpikir bahwa Estek Media waktu itu gadget ya berarti ya, gadget, akan berbeda dibanding yang lain, Win? gadget dan teknologi. Nah, justru itu yang jadi kuncinya sekarang juga. Jadi pembeda Oke. kita adalah kita bahas kamera. Oh, lo dari awal udah bahas kamera juga? Iya, dari awal udah niat bahas kamera. Oke. Karena dulu kita mikir channel gadget, channel teknologi di Mm-mm. Indonesia nggak ada nih yang bahas kamera gitu. Oke. Sedangkan kalau Halo teman-teman, ketemu lagi di podcast gua yang keberapa nih? Yang keempat. Dan selalu gua akan hadirkan tamu-tamu yang istimewa, orang-orang yang nggak pernah menceritakan nih dan menceritakan apa ya? Menceritakan kisah-kisah perjalanan hidup dan karirnya, wah terlalu berat. Tapi pokoknya hari ini gua kedatangan tamu yang istimewa, teman baik gua, seorang reviewer handal dan selalu menjadi inspirasi gue, selalu menjadi tempat gue bertanya juga. Langsung aja, Erwin apa? Erwin Estek halo Media. guys, Esteh Media, Erwin Erwin dari Esteh Estek Media. Media, teman-teman. Thank you Om Fajar undangannya. Gue yang thank you dong, Win. Gila. 35 tahun lah ya, kita nggak ketemu ya. Umur gua aja belum nyampe Om. Thank you, Win. Sama-sama. Teman-teman pasti udah tahu banget Erwin ya, Estek Media, Win. Esteh Media. Hashtag Media. Kita akan coba bertanya ke Erwin. Kepenasaran gue dan mungkin juga kepenasaran teman-teman Win tentang hashtag media yang menurut gue sangat konsisten. Oke. Sangat konsisten itu udah kelihatan banget. Karena energi untuk konsisten itu kan gak gampang ya. Iya. Itu gue lakukan sendiri. Lo boleh cerita atau gini Win, sebelumnya Win, mungkin juga ada dari penonton gue nih yang lihat podcast ini belum kenal lo, boleh lo perkenalkan diri dulu, silakan Win. Oke, gue perkenalkan diri dulu soalnya gue agak kaku juga nih Om, jadinya Nggak ya apa-apa pas ya. rolling ya kayak Sama, gue juga kaku, Win. jadi beda gitu. Oke, gue Erwin dan buat yang belum tahu, gue aktif di channel Esteh Media sebagai kamera reviewer. Karena emang dari dulu sebenarnya gue lumayan antusias Om sama Oke. teknologi yang ada di kamera, walaupun mungkin nggak bisa dibandingin juga ya sama kayak para pro fotografer karena gue lahir itu udah DSLR Om, udah digital gitu. Oke. Jadi kalau yang analog sebenarnya gue sama sekali nggak Sama tahu. itu, lo jangan terjebak Sama. sama rambut putih gue, Enggak, ya kan? emang nggak ngerasain Nggak analog. ngerasain. Oh, ya mirip-mirip berarti. Ya tapi itu kalau kalian kepo ST Media channelnya Hashtag gitu. media. Dan gue rasa sih sebagian bahkan mungkin udah seluruhnya yang nonton ini, Win, udah kenal hashtag media. Oke, Win. Hashtag media, Win ya. Gue yang tadi gue sempat mention sama lo, susah banget di era sekarang ya di sosial media yang harus diikutin, paling nggak menurut gue harus diikutin untuk menjadi konsisten. Oke, motor Mantap ya juga nggak apa-apa. Untuk jadi konsisten, Win, ya kan. Iya. Tapi sebelum kita ke sana nih, Win, apa sih yang mendasari lo, apa yang lo pikirkan? Lo kan foundernya nih ya, Oke, SM Media. iya, iya. Ketika waktu itu lo membuat hashtag media, Win. Sebenarnya awal-awal sih hobi Om. Maksudnya Hobi. waktu itu ini juga sih kayak gue nggak tahu ya mungkin orang juga nggak banyak yang relate tapi waktu gue kuliah itu lumayan banyak waktu luang sih Om. Oke. Lumayan banyak waktu luang dan sebenarnya kalau kita tarik kenapa awalnya muncul nggak meaningful banget sih gitu ya, biasa aja gitu. Kayak kita temen-temen nih karena kan di ST Media juga timnya itu memang temen-temen gue juga Om. Oke. Dan emang teman main, terus temen gue ada yang waktu itu udah mulai kayak bikin usaha gitu kan, kecil-kecilan jualan online, dia gonta-ganti HP Om. Nah Oke. kita sempat mikir waktu itu kenapa nggak dikontenin aja gitu. Oke. Waktu itu kan soalnya gadget lagi lumayan naik ya, waktu itu zamannya sobat HP sih. Kalau kalau ngomongin gadget gitu kan, dan kita ada kepikiran, ya udah kita coba aja ke sana gitu. Tahun berapa itu, Win? 2015 bahkan yang itu. Sebelum, Wah. jadi gua ada waktu 2017 Esteh yang sekarang nih, logo yang sekarang gitu, itu ada refreshment lah gitu. Kita benar-benar baru serius 2017, tapi waktu itu isengnya mulai 2015. 2015, 2017 udah mulai serius. 2 tahun. Serius, iya. Waktu gua ke tempat lu yang Pulau Mas tahun berapa tuh? Itu Dulu Pulau Mas kan ya? iya, Pulau Mas itu udah 2017, tapi kita ketemu tuh kayaknya 2018 Om. 2018 Iya, ya? 2018. Gila, gua waktu itu ke sana belum di tempat yang sekarang ya.
Gue lupa lah, emang pernah ke Gue pernah apartemen? dong, gue pernah Iya ya? ke Pulau Mas sebelum lo, makanya lu lupa ya? Lupa. Gue pernah ke Emang iya? sana ke Pulau Mas sebelum lo pindah. Iya, iya, Kayaknya iya. setahun sebelum lo pindah. Itu Oh, tahun berapa? berarti itu udah 2020 kali Om. 2021 kayaknya. 2000, enggak lo belum pandemik kok. Iya, Gua gua, Oh iya belum nih. 2000. iya. Ya, Tapi pokoknya gue tuh lupa juga lupa ya. pindah kapan. Gue Tapi pernah mungkin satu kali ke tempat lo. 2020 awal kali. Iya, jadi kita udah Mungkin. teman lama ya. Bener, tapi iya udah lumayan. Tapi gue memang soalnya pas pandemi itu udah di Cakung sih, udah di rumah. Kan anak-anak Oh, tuh oke. sempat Berarti kita. sebelum itu ya, 2019-an berarti, Win. Iya Gue mungkin tempat lo ya. 2019-an. Gue udah pakai Sony berarti. Udah. Iya, karena gue Gue taunya pun Sony. oh ya. Oke, berarti kita ketemu di Iya. acara Sony. Gila, dan tadi lo bilang nggak ada meaning apapun ya. Sekarang Iya, awalnya. dari tahun 2015 sekarang udah 9 tahun berarti. Sekarang 2020, Iya, benar. 9 tahun lagi. Iya bener ya, 9 tahun ya, Bener, 2024. bener. Nggak berasa ya, Dari yang awal bangetnya ya. dari awal banget. Karena berarti waktu itu lo ketika lo bikin Estek Media, udah Estek Media langsung namanya? Udah Estek Media. Langsung Estek Media? Iya. Walaupun lo udah membranding itu, lo nggak pernah berpikir bahwa ini akan menjadi bisnis ya, kita katakan bisnis di kemudian hari gitu. Sebenarnya sih udah ada sih, pikiran-pikiran ke situ udah ada gitu. Walaupun awalnya memang iseng doang, tapi ya isengnya kita pengen dapat duit juga Om gitu. Jadi udah ada pikiran-pikiran, justru untuk kita agak lucu juga sih skema berpikir buat dapat namanya ya. Jadi kita tuh emang cari nama yang orang kayak familiar kalau dengar. Oke. Es teh gitu kan. Oh, es teh. Jadi kita es teh gitu kan. Es teh Nah, minuman iya, gitu. yang ada teknologinya apa yang gampang gitu disebut Oh. es teh gitu. Jadi kita justru abis itu pikirin es teh tuh artinya apa. Baru diturunin, oh ES-nya ini aja enter space gitu. Enter space kan teknologi. Oh, enter space. Iya, tapi itu udah nggak pernah keluar Om. Karena ya udah namanya es teh aja gitu. Gila tuh, berarti udah pada tahu sejarah nih, Win. Gue juga baru tahu loh. Lo baru ceritain ke gue kan? Iya emang Enter gue sama jarang. space itu. Iya jarang gue angkat. Gue karena pikir dari nama lo, ES nih. enggak Erwinska gitu, enggak dong. Erwin sama Ska. Gila ya, Ska tuh cowoknya Erwin. Win, berarti ya di awal memang lo ada tujuan untuk berbisnis. Ya kan kita boleh bilang ini kan adalah channel review yang memang ujungnya kan ini perusahaan kan, Iya, iya. memang ujungnya ke bisnis. Tapi di awal itu memang tidak diplan untuk seserius ini sebenarnya ya. Sebenarnya agak susah juga sih. Gue sih lumayan serius Om dari awal mulai. Oke. Emang startnya ya karena kita ngeliat contoh-contoh kayak sobat HP gitu-gitu kan. Tapi Oke. kita udah targetin untuk jadi sebuah media juga kayak mereka gitu. Oh, udah diniatkan untuk Iya, menjadi sebuah emang media. pengen jadi sebuah media, pengen ya kan lumayan uang jajan tambahan juga gitu kan. Oke. Teman-teman masih kuliah juga. Jadi sebenarnya dari awal sih kayak bahkan kita udah sempet kayak pikirin strateginya, kita ada bikin Oke. KPI juga waktu itu gitu loh. Wah, udah Walaupun serius dong berarti. lumayan. Lumayan serius ya. Lumayan. Jadi gue bisa tanya lanjutan nih kalau memang serius. Boleh. Jadi kayak ketika lo memikirkan, ya gue pikir juga lo pasti serius karena yang tadi ya, walaupun meaningnya dibuat di belakang, tapi lo pikirkan itu. Iya, Sebenarnya iya. harus ada meaningnya yang mungkin nyangkut juga ke misi lo nanti ke depan seperti apa kan. Ya. Nah, pada waktu lo bikin SM Media kan udah ada pemain lain lah, dalam tanda kutip Iya. ya, yang tadi lo bilang sobat HP dan lain-lain. Apa yang membuat lo berpikir bahwa Estek Media waktu itu gadget ya berarti ya? Gadget. Akan berbeda dibanding yang lain, Win? Gadget dan teknologi. Nah, justru itu yang jadi kuncinya sekarang juga. Jadi pembeda kita adalah kita bahas kamera. Oh, lo dari awal udah bahas kamera juga? Iya, dari awal udah niat bahas kamera. Oke. Karena dulu kita mikir channel gadget, channel teknologi di Indonesia nggak ada nih yang bahas kamera gitu. Oke. Sedangkan kalau untuk bikin channel dedicated untuk bahas kamera, kayaknya terlalu niche Om. Terlalu sempit. Ngejar viewersnya susah. Jadi yaudah kita sisipin aja. Karena kalau kita ngelihatnya keluar, udah banyak Om yang mereka bahas teknologi itu bahas kamera juga. Bahas kamera Kayak juga. Linus Tech Tips, bahas MKBHD juga kan orang gila kamera. Iya, Gitu iya. sih. Dulu tuh Hardware Canucks itu Oke. ada channel teknologi juga. Dia bahas kamera. Waktu itu dia pakai Lumix juga. Wah, Detail banget. detail tuh, ya. banget gitu. Dan itu yang kita di Indonesia belum ada. Oh, gue pikir dulu lo
spesialis hanya di gadget doang, nggak menyentuh kamera. Enggak, Tapi udah ya. Udah. Terus kamera, masih inget nggak kamera pertama yang lo review waktu itu? Malah yang menarik, kita pertama kali unboxing itu kamera, Om. Oh gitu. Pertama bukan kali yang gadget. unboxing kamera action cam-nya Xiaomi. Oh iya, action kamera yang dulu iya. sempet Iya. viral juga ya. Iya, sempet rame banget murahan. itu. Murah. Nggak nyampe sejuta kita beli. Terus warna-warni itu kan? Iya. Oh itu yang pertama kali yang lo Pertama review. kali itu yang 2015, kontennya udah nggak ada. Oke. Karena waktu kita 2017 coba serius, itu dihapus semua. Oke, Yang lama dihapus. replace sama yang baru. Di replace gitu. Dan kita ada video perkenalan ulang juga waktu itu. Oh. Opening lah gitu. Kita. Jadi keunikan lo adalah reviewer gadget yang juga mereview kamera. Udah se-in-depth sekarang. Ya, karena beda ya pengetahuannya dulu ya. Oke. Soalnya yang bikin gua ada di posisi sekarang juga sih sebenarnya kritik dari orang juga, Om. Dulu tuh gua nggak tahu ukuran sensor, Om. Oke. Jadi orang ngomong APS-C full, kan basic banget ya sebenarnya. Yes. Gua nggak tahu, Om. Tapi APS-C full jadi frame. menarik karena dari sudut pandang user berarti kan. Iya, dan dulu karena salahnya kan sebasic itu ya. Orang nyerang gue tuh dahsyat banget, Om. Bego banget. Buset, kan itu nggak tahu beda aja. Emang nggak tahu, Om. Jadi Oke. kita juga nggak bales gitu, nggak yang kayak lawan balik, cuma jadi mikir kan. Iya Jadi juga belajar ya, gua mesti Iya, jadi belajar belajar, iya. Gitu. Tapi asiknya itu ya jadinya. Ya, Kayak sebenarnya yang bikin seru di situ juga sih. bener-bener kayak seru aja ya. Kayak sekarang ya buat cowok kan Win ya. Cowok itu kan gadget toys kan. Iya, Ya, betul, Jadi betul. ada kesempatan untuk review lebih banyak, lebih in-depth, nyobain yang hal-hal yang baru kan jadi menarik ya. Betul. Justru itu salah satu yang kita kayak dream job juga jadinya sebenarnya kan. Oke. Nyobain hal-hal yang kita belum tentu bisa afford sebenarnya kan gitu. Tapi wah, akhirnya bisa nyobain gitu. Loh, terus dulu lo 2015 itu langsung start di YouTube atau Langsung YouTube. langsung long format konten gitu? Iya, karena contoh-contoh yang kita lihat juga YouTube. Dan dulu kan short form nggak ada, Om, sama sekali. Iya, betul. Bener-bener ya udah main video, main YouTube. Dulu kan YouTubers itu kan sempat jadi cita-cita Iya, apa? di satu generasi tertentu kan. Emang sekarang udah enggak? Masih kali ini? Enggak kayaknya. Enggak, Om. Oh, gua jadi cita-cita gua sekarang. Selebgram sekarang ini Selebgram, maksudnya ya. udah lebih banyak gitu pilihannya. Iya. Kalau dulu kan YouTuber dong. Betul, dan platform yang waktu itu sangat mendukung untuk hal itu ya YouTube ya. YouTube. Hanya YouTube. Oke, tahun 2015, 2017, waktu itu kita ketemu, waktu di Sumba tahun berapa tuh? Di Sumba mah kita udah deket, Om. Iya, udah deket. Di Sumba tuh, jadi yang menarik nih, nah mungkin gue ceritain kali Om, awal tahun Fajar. Jadi ini gimana ya, gue juga sebenarnya agak susah nih. Soalnya gue itu sebenarnya nggak kenal sama fotografer Om. Karena gue tuh tidak bermain di industri fotografi kan. Hobi aja, demen sama teknologi kamera. Terus waktu itu diundang ke grupnya Sony. DOS. DOS sama Sony ya? Nggak tahu deh, tapi Oh, iya, yang iya. undang DOS, orang Oke, DOS. oke. Terus undang masuk, disapa lah sama Om Fajar kan. Di situ Oh, banyak yang gua nyapa tahu. juga, banyak Iya, yang nyapa. grup DOS dulu waktu itu. Iya, iya, Terus siap. Om Fajar ngomong, salam kenal Mas Erwin gitu kan. Iya. Terus gua ini salam kenal juga Mas gitu kan. Ya, being nice aja Iya, gitu iya, kan. iya. Terus tiba-tiba setelah itu yang follow up nih pada, wih ada Om Fajar, wih ada Om Fajar lah. Gue kan nggak tahu kan. Nah. Wih ada Om Fajar, ada Om Fajar. Akhirnya gue coba siapa nih orang ini? Gue cari di Instagram. Gue so iya banget gitu jadinya. Cuma being nice doang gitu. Wah langsung baru serem banget nih. Bisa jadi. Kontennya serem banget foto-fotonya. Gara-gara Ya kalau temen-temen. kalian kalau belum kenal juga gitu ya. Ya. Cek. Wah itu. Dan waktu itu udah Sony Alpha Professional. Om. Udah gua. Jadi gue pas lihat tuh, guanya sendiri kayak gila juga ya gue. Iya benar, gue inget tuh. Gue yang kontak lo ya. Iya dari grup itu. Iya, dari grup itu lo sempat kasih link-link lo punya review, Iya. review terus gue lihat lo, terus gue kontak lo untuk Iya. kita. Yes. Nah, habis itu udah sempet ngobrol panjang. Nah, Sumba itu kita udah deket. Gue Iya. ditawarin sama si Calvin waktu itu karena Oh iya, sama Calvin Nobel. iya, Win, ini ada tripnya Om Fajar ke Sumba. Lu mau ikut nggak? Karena dia tahu kita deket. Itu kan setelah Singapura Sumba itu. Setelah Singapura, kita ketemu di Singapura dulu. Iya. Alpha 7 6.400 sama sama R3. iya 7R3. R3. Launching 7R3 terus kita ke Sumba. Sumba ditawarin sama si Calvin. Yang itu juga kalau buat gue makanya YouTube Journey ini seru juga sih Om. Karena waktu gue ditawarin Calvin,
gue lihat tiket kan, kalau pesawat sendiri, terus biaya ikut workshopnya tanpa pesawatnya, wah serem juga. Jadi mau dong gitu. Jadi dan gue di situ dihandle sama Sony waktu itu. Thank you so much Sony ya, walaupun kita sekarang agak jauh. Sony kenapa sih? Tapi seru ya Win ya waktu itu. Seru. Kita sempet extend nggak sih kita? Extend, di Sumba extend. Kita jalan bareng pakai Mas Doni Lewis Iya. punya mobil ya, keren ya. Itu salah satu story paling seru sih Om, Sumba Iya. itu. Karena yang gue sempat pas kita extend itu kan gue sempet ini Om sakit. Ingat nggak? Oh iya, Gue benar. sakit, terus Om Fajar tuh moto, jadi mobil tuh berhenti pinggir jalan. Sumba itu kan luas banget kan, Iya. berhenti pinggir jalan, ada pohon itu di Yang tengah. Iya, terus pada jalan ke sana gue nggak kuat, jadi gue jalan juga, cuman berhenti di deket orang naruh tas. Yes. Tas pada dikumpulin di situ. Tiduran lo situ ya? Yang lain jalan, iya, gue tiduran kan, tuh udah sakit banget tuh, udah kayak wah nggak kuat mau Oh, muntah gue inget apa. tuh. Tiba-tiba ada elang Om, Ada orang ngambil ayam ya? ada elang Hah? muter di atas gue dulu. Ya, iya. Muter di atas gue. Terus gue takut Om. Akhirnya gue berdiri, Iya. gue ngikut ke pohon. Baru elang itu ngambil ayam. Jadi Oh iya. kalau gue nggak bangun sih nggak tahu kita Om. Ada di sini apa enggak tuh kayaknya. Oh, gua masih ada fotonya tuh, Win. Dan itu foto yang paling sering bapak tua itu kan, Iya, yang di pohon itu kan, gila. Tapi itu harus kita ulang lagi, Win. Harus, Tahun depan lah ya. Boleh, Kemarin boleh, lo ajak trip yang ke mana tuh? Dulu sempet kan lo mau trip yang pakai mobil lo yang Iya sekarang. sempat. Tapi gua nggak bisa kan. Betul. Tahun Dan depan kita iya mobilnya juga jalan lagi main. masuk bengkel mulu Om. Beli yang baru lah, Win. Ntar sponsorin aja, Win. Sembarangan beli yang baru lah Win. Win, terus perkembangan Estek Media sampai sekarang, Win, kayak lu kan konsisten banget ya. Gue tuh ngerasain ya, karena ya gue di tengah kesibukan gue dan gue kan nggak full review kayak lu ya. Review itu susah banget, Win. Susah menurut gue ya. Ya kayak pertama ya, gue dulu memberanikan diri ya, kayak ngomong di depan kamera kayak gini, Win, susah banget, Win. Ya mungkin lu Di awal pernah, pasti susah Om. ya lu pernah masih inget lah ya, Iya. betapa susahnya ngomong gitu. Tapi pandemi kan membuat gue akhirnya bisa. Iya. Tapi bisa ngomong di depan kamera itu one thing. Tapi untuk konsisten itu, Win, itu hal yang lain. Ya mungkin karena lo memang ini adalah bisnis lo ya. Iya. Makanya lo terpaksa juga harus jadi konsisten. Tapi kan nggak ada terpaksa yang panjang gitu loh. Ya kan? Iya, Kayak betul misalnya sih. fotografer banyak tanya, Win, Om lo gimana mengatasi kebosanan lo motret? Gue juga bukan orang yang nggak pernah bosen kan. Pasti bosen juga. Gimana, Win? Lu 9 tahun review dan sangat konsisten. Sehari lu tiap hari ya kayak lu upload Sekarang sih hampir tiap hari sih. tiap Seminggu hari. 5 lah minimal. seminggu 5, gila. 5 video. Gimana, Win? Tips-tips buat temen-temen nih, Win. Banyak temen-temen nih yang coba membangun sosmednya. Iya. Nggak hanya YouTube ya. YouTube tuh udah another level menurut gua. Iya. Long form ya. Untuk konsisten aja ya dulu. Sebenarnya sih kalau ya mungkin jawabannya klise lah Om. Mm-mm. Ya doing what you love gitu kan. Kayak gue sebenarnya nongol di kamera tuh bukan doing what I love, tapi nyobain barangnya, nyobain kameranya itu yang ya part of doing what I love gitu. Nah itu yang bikin gue selama ada update baru, selama ada kayak terobosan-terobosan baru di dunia kamera itu bikin gue semangat lagi. Nggak Om. akan bikin lo bosan. Karena Iya. barang yang lo lihat juga. Betul, dan kita tuh kadang kayak sebenarnya teknologi tuh emang gila ya, kayak 5 tahun aja tuh bedanya udah jauh banget Om. Dan Iya. gua jadi yang kayak ibaratnya yang pertama ngeliat gitu, maksudnya yang kan kerjaan gue juga gitu, bener-bener ngeliat perkembangannya tuh sesignifikan itu gitu. Nah itu yang mungkin bikin lumayan konsisten, tapi mungkin harus disiplin juga sih Om, karena in the end semuanya tuh pasti ngerasa boring, burn out gitu. Ada lah ya kayak pasti gitu ya. Jadi ya tergantung mau push through apa enggak gitu. Oke. Dan mungkin gua harus kasih ini juga ya, Om Fajar bisa bilang kayak gitu, gua konsisten terus apa. Gue juga agak salut sebenarnya sama Om Fajar. Kalian bisa buktiin sendiri, bisa cek sendiri gitu ya. Jadi emang YouTube-nya nih Om Fajar sempat ada, nanti nggak ada, Nanti ada gitu ya. kan. Nanti ada, nanti nggak ada. Tapi coba kalian cek sendiri. Semua sosial media pasti nongol ada Om Fajar. I'm here gitu ya. Iya, pokoknya. kayak di mana-mana tuh sekarang Threads lagi Di threads gue naik ada. kan. Nah, Iya. jadi justru itu yang kalau gue salutnya, mungkin subjektif jadinya ya. Orang-orang emang ada ya jalannya masing-masing lah kalau Iya. kita bilang. Tapi Om Fajar tuh bisa bilang konsisten juga dan bahkan nggak takut buat nyoba hal baru. Gue Oke. Instagram aja nggak kepegang. Iya, betul. Iya, gue Instagram aja
Ya udah. Ya, kalau gue di cerita yang berbeda ya, karena gue melihat bahwa kalau misalnya gue nggak adaptasi dengan itu, gue akan ketinggalan banyak hal. Iya, Ya kan? Jadi gue ya harus cobain. Gitu. cobain terus. Win, tapi bicara mengenai tadi kan lo keunikan itu kan di tahun 2000 yang tadi lo bilang ya lo review kamera juga, review gadget juga. Kalau dibilang bisnis kan semuanya kan berubah, Win. Siapa yang nonton lo dulu, siapa yang nonton lo sekarang, banyaknya follower lo, subscriber lo yang sekarang kan tuntutannya berbeda nih. Karena kan kalau bisnis kita masih memuaskan mereka kan. Nah kalau kita sebut hashtag media adalah sebagai bisnis, ya, customer siapa sih Win yang nonton? Sebenarnya kalau yang nonton mungkin nggak bisa dibilang customer ya. Sebenarnya customer menurut gua kalau misalkan ya ada project-project gitu kan masuk. Oh iya, klien adalah Klien ya itu gitu. oke. Cuman penonton ini lebih ke ya memang apa ya salah satu ininya kita kan untuk menunjukkan lah gitu. Sebenarnya ini lebih ke kepuasan pribadi juga sih. Jadi ada satu teknologi pasti Om Fajar juga ngerasain lah ada sesuatu yang kita tahu nih. Kita tuh punya rasa puas ketika orang-orang tuh bisa tahu dari kita gitu loh. Oke. Jadi ada hal yang di-share yang kita juga ya ada bentuknya opini juga, ada bentuknya ya hal-hal teknologi baru. Itu yang justru jadi bikin apa ya bahasanya kayak Happy bikin lah ya. puas, iya bikin happy, Happy ya. fulfillment mungkin ya. Oke. Fulfillment mah gue kalau lagi bisnis pakai jadi bingung juga nih om gue bahasanya fulfilled lah gitu. Ya, ada kepuasan Iya. tersendiri yang lo kemudian dapatkan karena Iya. lo deliver itu Iya. dengan baik gitu ya. Iya gitu. Cuma kalau dari segi bener sih ya, bisnis, bener-bener. ya Kalau dari sisi justru bisnis pelanggan itu kan yang kalau adalah- misalkan ada project, ada yang naruh iklan, ada yang apa gitu. Oh ya, ya secara bisnis benar ya. Secara bisnis adalah klien lo adalah orang-orang si brand misalnya Iya. yang Brand minta yang- direview oleh iya. lo ya kan. Kemudian orang-orang katakan komunitas lah ya, komunitas yang tergabung menjadi subscriber lo ini yang kemudian dipenuhi kebutuhannya. Ya. Dan orang saat ini sih memang gue juga selalu sarankan sih kalau orang mau apa namanya mau tahu lebih dalam mengenai barangnya ya lo paling bener ya saat ini kan karena nggak banyak Nggak ya ada- tadi iya, lo kita sempat pilihannya ngobrol dikit, kan Om. Iya, sedikit iya. banget nih kamera reviewer mungkin juga tadi yang lo bilang ya niche banget Iya, marketnya niche gitu. banget. Susah buat kalau channelnya berdiri dari nol untuk segmen kamera, setengah mati sih om. Iya Gua kan channel gua kan pecah sebenarnya kan. Sekarang kan udah fokus bahas kamera doang sama kan. nyantek ya satu Iya. lagi. Itu juga ya itu bentuk-bentuk adaptasi kita juga lah sama Oke. bagaimana si YouTube bekerja gitu. Sekarang ada nyanteh untuk gadgetnya. Waktu kita mau pecah itu pisahin antara kamera sama gadget, Gadget. kita pilih si channel lama ini dibawa ke kamera aja. Oh, Karena oke. kalau kita pilih kamera yang dari nol, susah pasti om. Hmm. Pasti setengah mati gitu. Sedangkan kalau gadget kayaknya masih possible lah gitu. Tinggal nanti cara mainnya gimana. Oke. Makanya kan ya sekarang nama kita Estech Media, nggak ada kamera-kameranya kan, teknologi malah teknologi. Estech gitu kan. Tapi ya udah, sekarang jadi orang kenalnya kamera. Oh gitu ya. Jadi orang kalau misalnya mau start dari review kamera tuh berat ya. Bisa-bisa aja mungkin ya. Cuman ini by data lah ya, bukan karena kalau kita apalagi dengan kondisi hari ini ya. iya, kalau kita perkiraan aja bisa nggak sih? Bisa. Cuma by data sih jarang yang survive. Oh iya. Gitu. Tadi kita sempat ngobrol ya. Iya, apalagi kalau nggak ada profesi lain sebelum dia bikin YouTube itu om, Iya iya. nggak makan, susah. Unsur mencintainya juga masih kenceng kan tadi Nah lu bilang iya ya. itu dia. Unsur mencintainya masih kenceng. Kemudian eksplorasinya juga Iya, dan orang hari ini kan short ya. Short konten. iya adaptasi harus nyobain hal-hal baru. Iya, orang-orang yang nonton kita kecuali dia butuh banget mungkin ya gua nggak tahu baru akan nonton long format Long form kontennya gitu. kita ya. Tapi apa ya sekarang sih paling nggak ada lah ya orang masih ada lah Om, yang kayak emang nyari tontonan aja gitu. Kayak dia demen kamera, nonton ya itu ada-ada aja. Cuman memang untuk dapat ke orang tersebut
agak susah kalau dari nol. Iya, Kalau betul. kalau gua kan mungkin hitungannya udah ada personal branding juga. Iya, betul. Sama mungkin kalau nggak cinta-cinta banget sama apa yang dibahas Om, di segmen ini sih gue bisa bilang akan banyak singgungan sama ego orang tuh berat banget Om. Seperti Seperti kayak gini nih Om, gue kalau bahas kamera tuh kan suka ada segmennya kan, kayak kamera ini untuk street photography. oke. Gue bahas street photographer bisa marah-marah ke gue Om. Oh iya? Gue nggak begitu Om. Nanti gue bahas kamera ini kan buat wedding nih. Gue bukan praktisi Iya. di situ ya Iya, Om. betul. Dan gue bahas yang setahu gue by data aja. Ini akan lebih bagus, ini akan kepake gitu. Opini Kayak lah, opini dan by data slot, gitu iya. ya. Dual card slot kepake di dunia wedding gitu gue bahas. Nanti ada yang bahas, wah gue profesi ini nggak pakai. Jadi semua profesi nih yang beda-beda Iya. marah semua sama gue. Masalahnya gue kan tidak menjalani profesinya gitu. Cuma gue doyan bahas kameranya aja. Tapi kan seru Win. Kemarin gue sempat bilang juga sama Mas Pram ya di apa namanya tamu gue sebelum lo nih Win, Wes Pramono. Gue bilang ke level tertinggi dari personal branding itu di sosial media adalah hujatan kan katanya. Hujatan diskusi ya. Tadi bukan hujatan ya, sorry ya. Diskusi. Jadi ada orang yang beropini lain sama lo, tapi ada orang cara beropini kan beda nih. Ada yang halus, ya, ada yang langsung to the point. Bukan buat gue nih. Tapi kan seru Win kayak gitu Win. Seru, tapi on certain level mungkin kadang too much. Too much ya. Cuma memang, nah ini susahnya sosial media sekarang, kita kalau mau naik, itu tak terhindarkan Om. Oke. Kalau udah rame yang nonton, nggak akan terhindarkan. Lo Orang bisa marah-marahnya tuh aneh Om, kayak nggak nyambung juga kadang-kadang. nyampe ke gua kamera ininya udah lepas lah, kan bukan urusan gua. Oke. Itu dia beli di mana, gua nggak tahu gitu kan beli ini. Jadi kadang komplainnya ada yang minta belinya mau lewat gua kan aneh Om. Oh, padahal review doang. Iya, Ya, lu review mau beli di doang mana ya, gitu. terserah lu lah Terus gitu. nanti dia nggak cocok atau apa, Komplain. salah kita. Gitu. Kata lu gini Win, pas gue coba kok. Walaupun di situ gue sudah antisipasi sih. Gue itu makanya gue banyak berantem juga sama brand. Gue itu nggak bisa bohong Om. Oke. Gue bahkan ada kontrak yang waktu itu, ya gue pernah ceritain juga lah ini. Gue pernah sama Fuji kan ada kontrak yang gua di belakang sengit tuh Om. Dia ada campaign apa, XT100 lah gue sebut aja. By the way disclaimer dulu ya, podcast ini no brand-brand ya. Jadi podcast ini aman gitu. Jadi netral lah kita. netral, oke. Cuman waktu itu ya ada campaign. Memang gue kan belajar juga lah dunia marketing ternyata kan begitu kan. Mereka ada ciptain campaign, nanti agensi cari orang, bla 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 bla. Cuma gue nggak setuju sama campaignnya Om. Karena di situ gue harus bilang ini kamera vlogging. Kamera apa? Vlogging. Vlogging. Oke. Kamera vlogging. Kenapa kamera vlogging? Karena layarnya bisa ngadep depan itu doang Om. Oke. Pas gue coba, itu kamera paling gue benci Om. Karena itu sekali-sekalinya waktu itu gue ke Jepang sama kakak adik gue, yang gue bawa kamera itu doang Om. Gue buat vlogging jelek banget, gitu kan. Gue jadi sebel banget kan Om. Walaupun udah ditebus lah, Fuji bawa gue ke Jepang ada kemarin, gitu kan. Cuman udah agak lama tuh, udah berapa tahun. Tapi ya itu pas tayang Om. Jadi semua tuh influencer tayang tuh. Gue juga tahu sampai ada beberapa influencer gede yang non bahas kamera ya. Ya pokoknya influencer lah gitu. Artis-artis tayang tuh semua kamera vlogging. Gua doang beda Om. Kamera street photography. Karena menurut gue lebih cocok masukin buat situ. street photography. Gue nggak mau masukin sampai gue bilang vlogging gitu. Karena begitu gue bilang vlogging, sampai videonya pun gue berapa kali tuh sengit Om, ubah skrip. Karena gue nggak mau bilang ini videonya bagus. Akhirnya boleh dicek videonya. Gue bilang masih ada videonya, gue nggak ada take down juga. Videonya akhirnya tuh ini kamera untuk penggunaan kasual, oke. Lo halusin lah bahasanya. Iya, itu juga tapi setelah tegang-tegangan sama agensi Om. Karena kan 3 arah, ada agensinya, ada gua, ada Fuji. Makanya setelah itu, ya makanya gue lumayan dekat sama Fuji. Fuji itu gua bypass gitu. Soalnya gue buat yang kayak gitu-gitu berat kalau sama agensi kan. Kalau ke sono kan gue bisa langsung ngomong. Karena agensi nggak ngerti juga ya. Iya, kesian juga sebenarnya. Kesian juga. Weh, Win, berarti lu channel ada 2 sekarang ya? Ada 2. Hashtag dan Nyantek ya? Nyantek, tapi udah ada timnya sendiri. Yang tadi Adli itu ya? anak gua, si Aldi sama si Gary. Lo full di hashtag Ya, media? gua udah lepas banget itu. Si Nyantek itu ya udah Sama punya sekali ininya nggak- sendiri, punya dramanya sendiri. Semua dramanya sendiri. Kalau kamera kan nggak ada dramanya Om. Kamera,
Iya, iya. Ya, ada aja sih Ada mungkin ya. sedikit Cuma lah guanya nggak ngikut juga sih. Kalau YouTuber kamera nggak ada, Om. YouTuber kamera nggak ada dramanya. Oh iya? Kan cuma gua mau main, Cek. Apa? Oh iya, Iya, emang gua mau drama cuma apa lo mau sama main, Cek. pemain C ya. Iya. Kita undang ke sini, Ben. Harusnya kita Diundang, undang ke Om. sini Iya, harus bertiga itu diundang lah ngobrol itu. ya. Boleh, boleh. Cuma 2 doang ya. Untuk sekarang iya. Padahal dulu dulu banyak. Aktif dan konsisten. Marta. Oh, Cimarta masih. Sama Marta Cimarta ya. masih. Marta konsisten juga tuh. Iya, Gokil. dia justru malah lagi konsistennya sih. Iya, Kayak lagi banyak bikin konten. Iya, Marta Sebelum-sebelumnya teman-teman. sebelum-sebelumnya masih agak kadang bolong-bolong juga sih. Iya, itu Sekarang lagi niat. emang susah sih, Win. Kayak gua justru kayaknya terlalu banyak yang pengen gua kerjain gitu. Jadi ketika gua, ya mudah-mudahan sih podcast ini berlangsung lebih lama ya, Win. Karena jujur gue suka banget, Win. Gue suka banget ngobrol kayak gini, ya kan. Mungkin juga teman-teman yang nonton bisa dapat inspirasinya. Semoga nggak musiman lagi ya. Semoga nggak musiman lagi. Ntar kalau sampai musiman, Erwin yang negor gua. Ya, gue sih udah punya list tamu sampai kemarin terakhir 25 orang nih. Jadi paling nggak Udah banyak nih. sampai 25 episode ke depan harusnya aman. Harusnya ya kan? Harusnya aman dan semakin bisa bermanfaat, Win. Karena lo lihat kan nih, Win, gue nggak terlalu peduli sama technical. Gue pengennya udah gue bikin aja dulu lah gitu loh. Iya. Jadi kita pakai mic dari Holy Land ya, menurut gue cukup bagus. Tapi emang seru, Om. Gue juga pas nongol kan, gue tontonin juga. Kayak Lo nonton juga nih, serius nih? nonton, Om, serius. Karena ada perspektif yang kan sempat sama OS Pramono yang kemarin gue juga nonton. Iya. Terus sama yang di Korea itu Hisham, tadinya ya, Mas iya, di Hisham. Korea. Jadi perspektifnya itu kadang karena kita kan cuma di YouTube ya. Dan gue itu kan jago kandang, Om. Maksudnya gue tuh orangnya bukan yang bergaul gitu, Om. Oke. Jadi gue agak jarang lah ngelihat lapangan, walaupun ada juga gitu. Cuman gue ngelihat podcast kayak gitu ya lebih terbuka juga. Iya, sama orang sih sebenarnya penasaran, Win, kenapa kayak gue ngundang lo. Orang tuh pasti, ya gue udah kenal lo ya. Tapi banyak orang kayak follower lo yang pasti pengen tahu nih. Erwin, hashtag media kesehariannya Behind the gitu kan. scene-nya gitu. Behind the scene-nya, wah jalan sama Erwin sih gokil sih. Kita udah, untung ada Doni Lewis, kalau nggak sangka pacaran. Karena kita di Sumba itu ya, jam 7 malam kita duduk di mobil, di bukit, terus di atas ngelihat Milky Way, Milky Way. mata telanjang ya, Terus nyetel itu kan pakai speaker. pakai speaker api nyetel unggun, udah gila deh. Aneh lah. Aneh lah Gue pokoknya. diberangkatin sama Sony, pulangnya tuh Sony pulang duluan. Pulang duluan, kita Tim bertiga Sony jalan pulang ya. duluan, iya. Kalau kita nggak tahan ke Sumba Timur tuh. Ya gak sih? Cuma Doni kan lu Lewis kan sakit, mau Om. angkut. Iya, karena lo sakit. Tapi seru, kita motret keliling, nggak ada target ke kandang apa? Kandang kerbau ya. Iya, Kandang kerbau kan kita kan. babi kayaknya. Kerbau yang banyak banget tuh yang kita ngumpet di Sapi, Om. sapi ya. Sapi. Kandang sapi, gila. Ngapain kita ke sana ya? Tapi gokil sih. Sapinya kayak lagi ngeliatin seminar, Om. Eh, Jadi kita lagi ngapain tuh pada iya. serem, Om. Gue tuh deg-degan di situ. Iya loh, iya nggak lo doang yang deg-degan karena kita ngumpet di kayu, iya, di iya. ranting di tengah semuanya sapi bro, gitu. Tapi wajib diulang, Win. Harusnya tahun depan lah, gue sempet lah kita Ayolah, keliling ya. harus lah. Sama kita minta sponsor mobil lah ya buat Ya, boleh keliling ya. sponsor mobil. Apa ajak teman kita? Ya satu semua lagi lah nggak? sponsor yang bisa masuk kita sikat aja, Om. Kata Erwin jangan sampai di mention satu lagi. Oh ini nih, mau mancing-mancing. Gua orangnya nggak suka gosip, Om. Jangan, Win. Kalau Nggak, di maksud depan gua kamera. bareng-bareng gitu ya. Gila, Win. Dia emang benar ya, berarti kliennya itu karena gini loh, Win. Lo kan bisnis nggak bisa sustain ya. Ya sekali lagi gue ngobrolin bisnisnya juga. Lo kan hobi yang nggak dibarengin sama income kan jadi bahaya juga, nggak Iya, bakal benar. sustain, bener nggak? Tadi gue sempat bilang sama Erwin juga, sama Adli, sama siapa? Aldi sama Gary. Sama Gary. Gue tuh start fotografi, memang gue mau cari duit dulu, karena kan harus ada motivasi belakangan, Win. Bener nggak? Kalau nggak Betul, habis Om. kan uang lo. Bener. Bener nggak? Lo sekarang subscriber udah 500.000 ya hampir? Hampir. Hampir 500.000 ya? ribuan lah. Gila, so fast. 9 tahun nih nggak berasa ya. Ya, cuman viewersnya nggak melambangkan subscriber. Ya anomali lah. Sekarang kita sambil pelajarin juga itu. Kayak subscriber udah berapa, viewers kita harus jaga juga tetap, Om. Iya, Kayak nggak merefleksikan. Lo short juga kan? Short juga. Short juga Ya, ya? itu bentuk adaptasi kita juga lah. Short juga kita bikin. Gitu. Karena gue lihat di YouTuber luar negeri ya, bukan kamera sih.
Bahkan ada yang upload cuma short doang gitu. Ada, Nggak ada long formatnya dan gede banget. ada. Cuma kalau di apa ya, penggiat sosial media, penggiat media itu kita sering ngobrol juga. Short itu kadang ada ya anomalinya juga ada, Om. Kayak short itu Oke. orang bisa, jadi sempat ada pembahasan lah di luar. Jadi ada kayak artis TikTok gitu. Gede banget, Om. Followersnya gede banget. Tapi dia bikin acara meet and greet tuh nggak ada yang datang. Karena orang Oke. gini deh, Om. Eh, Oh iya iya. kita aja iya. nih sebenarnya short itu kita bisa ada orang yang udah familiar banget ketawa-tawa lihat konten dia, namanya nggak tahu, Om. Iya bener sih. Coba, gue tuh sering berkali-kali yang orang tuh, lu nonton video sini nggak? Siapa itu? Yang Pas lu ini, lihat orangnya? yang nggak usah lihat, dicontohin doang, Om, yang kontennya kayak gini. Oh, gitu. Kayak ini, gue lagi demen Pak Win. Oh Pak Win gue tahu yang Nah, kembar-kembar. Iya, yang Ya, ini. yang suka- Orang akan langsung tahu kalau kita bilang, Iya. hah, kok gitu sih? Iya, Ya, nah, iya, itu iya, langsung iya, tahu Pak Win. gitu. Tapi ya itu orang tahu tapi nggak tahu namanya, nggak tahu personanya, nggak tahu ini. Jadi, nah itu jadi anomali juga. Tapi si Pawin ini gue sih ngikutin. Dia kan Iya, sampai dia- punya aplikasi dan dia bikin long form juga soalnya. Iya. Gue nontonin long Dan udah formnya. cukup panjang dan udah mulai kayak gue langsung hafal juga sih Pak Win. Tapi memang bener kata lo, kadang-kadang algoritma yang bikin si kontennya nyampe di kita, terus karena Iya. kita juga short fokus gitu ya, suka ganti-ganti nggak sempet Iya, ngelihat ngeliat namanya aja nggak tahu, Om. Itu Jadi- sering banget kayak gitu. Jadi gampang lo dapet viewer, tapi secara personal branding, secara brandingnya juga agak sulit ya. Agak challenging memang. challenging Mungkin ada caranya, cuman ya challenging gitu. Mhm. Nah Win, tim lo ada berapa Win sekarang Win? Mungkin teman-teman pengen tahu Win. Di total sih ST sama Nyantai ada 7 orang. 7. 7 orang. Terpisah atau dipisah juga timnya atau Editor kita cuma satu sebenarnya, editor inti. editor lo satu? Editor inti. Tapi Oke. di Nyantai itu ada yang bisa ngedit juga, Mhm. di ST ada yang bisa ngedit juga. Masing-masing Oke. ada 3 orang nih. Kalau lagi banyak lotnya Ya baru bagi-bagi. sebenarnya emang lagi banyak juga sih, Om. Jadi udah ngedit juga dari masing-masing itu ada yang bisa ngedit. Gitu. Oke. Karena kalau editornya yang satu itu doang sih kelar. Om. Bye-bye ya. Bye-bye. Asuransi gue boleh titip premi. Nah, itu dia. Berat, Om. Si Nyantai juga kan kontennya banyak banget, Om. Iya ya, gadget tuh lebih Short banyak. juga dia apalagi banyak banget, Om, hampir tiap hari. Ya gadget tuh lebih banyak dari kamera ya, Win. Update-nya juga lebih cepat Update-nya kan. juga lebih cepat. Iya. Kontennya juga lebih banyak. Aldi mesti beli paru-paru baru berarti buat napas nih. Udah kan dibantuin Gary makanya. Bantuin nih. Oh iya. Kadang kalau udah mumet banget bu Gary, Oh tadi Erwin ada Aldi sama Gary juga nih. Cuma mic-nya cuma 2 terus mereka lagi pengen apa Win? Ada ya ada lah udah. ada lagi kegiatan acara ya. gitu. Nanti next time kita ngobrol-ngobrol lagi dan Bisa. next time kita ngobrolnya di kantornya lu Win. Boleh Om. Tau gak lo, gue waktu ke kantor lu ya Win nih, gue sama anak gue kan si Dea kan, itu handphone ya udah kayak nggak ada harga dirinya kan, di dus gitu banyak banget kan, gila ya. Tapi Karena kan lo sama- harus ada terus kan, lo nggak bisa. Iya, tapi kan sama aja sama kalau main ke rumah Om Fajar kamera Sony. Iya tapi nggak sampai kayak numpuk begitu bro, gitu banyak banget Tapi ya kan kan. ukurannya kamera gede-gede Om. Iya. Kalau dihitung harganya Om, Iya sih. gedean kamera Om. Iya tapi ya teknologi lah secara keseluruhan. Iya, Nah, tapi sekarang memang update-nya kan HP tuh kenceng banget. Om. banget ya. Bahkan kamera juga sekarang kan ya lumayan kenceng ya, kayak Sony kan keluar juga terus. Tahun lalu merek Om, lain juga. sekarang lagi agak stagnan sebenarnya. Oh iya? Justru kamera tuh butuh challenge baru menurut gua. Lagi boring Om. Oke. Tahun ini tuh lagi lumayan boring. Tadi kita sempat ngobrolin dikit ya mengenai itu ya. Tahun lalu Sony gila Om. Yes. Tahun lalu tuh hampir Lebih per agresif 3 sih. bulan keluar gitu kan. Iya. Tahun ini cuma keluarin satu kemarin. Ewan Kemarin Mark II. Ewan Mark II. Itu doang akhir tahun. Tahun ini Oh ZV dua dong. S10. ZV Mark II. E10 Alpha 93. Alpha 93 tahun lalu Om. Akhir Alpha tahun. 93 akhir tahun loh. Akhir Bukan tahun. tahun ini ya. Akhir tahun Om. Oh November juga Iya. Alpha 93 ya. Iya sih. Lebih challenging dan gue juga selalu kayak ngobrol juga sama Om Tahir sama anak Sony juga ya karena gue deket sama Om Tahir ya dan anak Sony gue bilang kita ini kan sekarang di kamera khususnya kan banyak workshop kan workshop itu kan udah lumayan kayak banyak banget itu Win Iya. udah harus sesuatu dilakukan hal yang lain biar orang nggak boring bener gak sih Bener, ya kan bener. launching Udah sering banget jadinya kan workshop. banget sih
banyak dan semua orang udah melakukan itu kan. Mungkin yang paling berasa juga karena Om pengajarnya. Jadi melakukan hal itu berulang-ulang. Iya, Jadi paling berasa. Kalau yang peserta sih mungkin baru seru-seru aja Om, terus ya. baru terus. Bener sih, apalagi teman-teman luar kota ya. Betul. Tapi teman-teman Jakarta sih kayak dimanjain banget sih sama workshop. Iya. Setiap minggu, bahkan Ada, weekday sekarang ya. ada workshop. Handphone belum sampai kayak gitu ya. Belum, mungkin konsernya Activity-nya ya. belum ke situ kali. Gila Win. Oh, gila seru ya. Nggak gampang kan Win? Ya bener gak? Untuk bertahan 9 tahun dengan apa konsistensinya dan sama sih ya. Kalau tadi lo tanya gue kenapa konsisten, ya kita harus mencintai pekerjaan yang kita lakukan Betul, ya. itu Karena lumayan penting sih. Klise Iya. tapi penting Om. bener, klise buat orang yang memang kita sekarang ini eh, apa namanya tetap bertahan lah dalam tanda kutip bertahan untuk konsisten seperti itu memang bukan klise buat kita sih. Iya. Karena emang udah harus dicintai sih ya, Win. Walaupun mungkin bahayanya gini Om. Begitu kita ngerjain hal yang kita suka, ujung-ujungnya sebenarnya jadi kerjaan. Iya. Nah, ini jadi paradoks lagi nih. Cuman Iya, benar. buat gua soalnya ngetes kamera Om, ngetes gitu udah jadi rasa kerjaan Om. Sekarang nih gitu. Apalagi sekarang lagi agak boring kan, update-nya nggak terlalu gimana-gimana kayak kerjaan gitu. Apa pengalaman lo review paling challenging? Gue ada inget sih satu, tapi gue tanya lo dulu deh. Yang paling seru gitu, lo nge-review kamera Nge-review selama kamera. lo dari tahun 2015 sampai sekarang, Win? Paling seru nge-review kamera. Ya atau kejadian apapun lah yang bikin lo Apa ya? Sebenarnya gua seru-seru sih Om. Hampir semua tuh ada challenge-nya tersendiri. Cuma dalam form yang berbeda-beda gitu. Kayak technical challenge ada, yang dari experience ada gitu. Memang experience ya paling Sony Fuji lah gitu yang kalau dibawa keluar gitu kan. Kadang kalau kita lagi travel kan story aneh-aneh Om. iya. Gitu. Cuman ya kalau dari technical challenge apa ya? Nggak terlalu banyak sih. Ya paling tadi yang itu yang gua berantem sama si Fuji itu loh. Tapi gue ingat satu lagi. Apa? Kalau yang Fuji gue justru nggak terlalu ngikutin nih. Dulu 6.500 yang lo buat. Oh, itu Kena- kan tapi kan itu profesi gue yang lain Om. Yang Kesebor. kesebor. Itu profesi gue. Gue kerja. Itu kan gue kerja Om. Oh, Di iya? tempat lain. Bukannya buat review Jadi waktu itu? gini. Gue kerja di acara jalan-jalan. Heeh. Kameranya gue minjem sama Sony Om. Sekalian gue review. Oke. Gitu. Jadi kameranya gue minjem sama Sony sekalian gue review. Terus gue berangkat kan. Itu kan road trip. Makanya sekarang gue juga demen road trip. Startnya dari situlah seru. Terus gue balik ke Jakarta tuh sempet acaranya Sony kalau nggak salah. Acara apa gitu. Gue balik dulu buat bikin konten. Kamera gue ditinggal. Itu kalau nggak salah posisi lagi di Sumatera sono lah. Pokoknya pedalaman gitu. Padang bukan sih? Waktu itu? Kayaknya udah mau nyampe Padang deh. Iya kan? Gue balik. Nah pas gue balik itu seminggu kamera gue dipakai kan di sana kan. Kameranya Sony dipakai di sana. 6.500 kan? 6.500. Oke. Atau 6.400 gue lupa deh Om. Pokoknya ya itu kamera A6000 sama dia dibikin buat slow mo mobil lewat nyiprat gitu kan. Kesebor. Rusak ya waktu itu. Rusak, ganti board, harganya wah itu pokoknya itu ini juga lah yang bikin gua dunia tuh keras Om. Gitu. Jadi gua sebenarnya waktu itu gaji juga nggak seberapa di situ Om. Gaji gua tuh di situ sebulan 3 juta lah kita bilang. Gitu. Oke. Karena kan gua ada ngerjain YouTube juga, emang nggak full time. Cuman pas trip itu ya sebulan gua kurang lebih dapat 3 juta. Gua buat ganti board itu Om. Karena bosnya nggak bayar-bayarin gitu. Gue bilang sama dia, ya udah kita separuh-separuh deh. Separuh-separuh ya, gue nyumbang 2 juta Om. 4 juta motherboardnya ya? Boardnya, ya motherboard kali ya hitungannya itu. Tapi itu sampai ganti board gitu. Dan itu gue kayak, wah di situ pokoknya kayak, udahlah gue nggak perlu kerjaan yang begini nih gitu. Gue nggak terlalu dihargain. Ya bentuk ini juga lah, kita bentuk coping mechanism juga kan. Jadinya udahlah gue fokus YouTube aja gitu. Gue pikir tuh konten lu waktu itu. Tapi lu kontenin Gue kan? kontenin. Lu kontenin nih. Sayang kan Om, udah. Itu kan seru. Dihujat ininya kameramennya. Tapi kan kameramennya gue sensor. Ya soalnya
Tapi emang juga yang nggak terlalu- hujat-hujatan nih kagak ngeliat belakangnya, kerja keras lo bro. Enggak, tapi yang dihujat untungan di konten itu ya si kameramennya Om. Iya. Karena kan kelihatan tuh dia lagi gini sama ban mobil tuh deket banget Om. Wah dihina-hina, goblok apa dulu keluar semua. Bukan gue yang dihujat ya si itu. Tapi gue udah tahu ini pasti dihujat kan, gue sensor mukanya. Gitu. Gokil sih. Gila ya temen-temen nih. Eh pasti banyak banget yang kalau kita ngobrol aja. Tadi aja sebenarnya gue udah ngobrol lama nih sama Banyak, Erwin Om. di belakang yang banyak ngobrol ya. Yang mesti disensor sih emang banyak Iya, sensornya. yang nggak boleh Ya. buat media lah. Nggak boleh itu. buat Iya. media ya. Cuma tuh kalau mau diobrolin nih nggak cukup nih podcast ini nih, Win. Tapi thank you banget Win udah Sama-sama Om. datang di sini. Masih banyak sebenarnya yang pengen gue tanyain, tapi gue pengen podcast ini nggak cuma di sini sih Win. Jadi gue bakal main ke tempat lo, nanti kita Boleh, boleh. podcastnya di tempat lo, kemudian kita membahas hal yang lain. Gue pengen banget waktu itu ajakan lo untuk kita road trip bareng, Nah itu kita realisasikan tahun depan ya. betul Om. Soalnya gue gini, yang waktu kita di Sumba Om, itu Ah. kalau the whole story tuh Keren banget, jadi sebuah Win. konten, Keren sih. itu banyak. Soalnya ada hal-hal yang Jadi kita salaman dulu ya sebentar. iya. Ya, tahun depan ya kita tahun jalan. depan siap. Ingat gak Om, gue sempet salah ngomong di dalam mobil. Heeh. Yang kata anak buahnya Kodoni, Heeh. gue nggak sopan gitu. Yang ngebahas, pokoknya ada kultur di sana yang gimana. Terus gue kayak, ah masa sih gitu-gitu. Terus katanya, Lupa gue. iya dia bilang nggak sopan ini gini-gini. Terus serem Om, pokoknya Om kayak momennya tuh gue, wah kayak bisa mati nih gue nih gitu Om. Tapi emang ini, lo kalau mau visualisasiin sekarang nih di pikiran kita nih, trip itu keren sih. Keren. Ya, Om. kita jalan bertiga pakai mobil Mas Doni itu Jeep kan nih dia. Dia pakai itu Pajero, cuma sama dia Oh iya, Pajero. udah diiniin, ada Dimodif. awning apa gitu. Terus kita ke atas di bukit. Terus kita makan apa tuh? Adalah makanan yang Banyak kita lah, Om, makan. jajanan-jajanan gitu. Terus Itu yang bikin gue kan bikin juga Om, kreator itu creative adventure. iya, iya. Karena ngerasain itu ya, selain yang kerjaan gue waktu tadi kejadian itu, terus waktu kita di Sumba itu paling ini Om. Paling top ya. Soalnya kalau waktu yang gue jadi kamera person itu gue kacung lah di sana, nggak terlalu menikmati Om. Kalau di Sumba nggak ada beban masalahnya kita. Nah Kita itu, keliling kan. jadi benar-benar exploring aja gitu. Exploring, Dan kita ajak kakek tua itu kemana-mana ya kan. Landscape-nya juga kan. Landscape bagus-bagus. Karena sebelumnya kan acara sama rame-rame kan. Iya, Acara sebelumnya workshop. rame-rame, workshop. Jadi waktu kemarin itu kita sisa bertiga sama anak buahnya Mas Doni berempat ya jalan nih. Ini kalau Mas Doni nonton ini kita harus wajib pulang Win. Ya, dia, Boleh tuh. Ntar gua kirim Ulang lagi. linknya ke dia nih, biar dia inget juga. Boleh, ya. boleh tuh. Gua Oke, mau Win. bawa mobil sendiri ya ntar. Deal ya tahun depan ya kita cari waktunya. Berapa lama sih lo kalau jalan? Ya beda-beda Terakhir- Om, tergantung itunya. Nggak sampai sebulan kan? Nggak nyampe lah. Iya kan? Gue juga sebulan sih homesick. Mati lah ya. Gue Seminggu. juga gampang sakit Erwin soalnya kan. homesick. Seminggu 2 minggu lah ya. Seminggu 2 minggu. Jawa Bali dulu lah. Iya, Dekat-dekat kita road bisa, trip bisa. ya. Keliling ke temen-temen Bisa. motret-motret ya. Karena Jawa Bali aja sebenarnya landscape-nya juga banyak yang seru banget Om. Bagus ya kan. Gila lo, foto-foto baluran lo, video-video itu kan gua suka sih men. Baluran tuh termasuk yang paling B aja Om. Oh iya? Iya, yang kan sempet tuh gue yang kemarin sih Urofi juga sempet main tuh Pacitan. Oke. Pantainya di tebing gitu. Apa kita ajak Rofi sekalian bertiga? Hah? Undang aja sini Om. Iya. Oh iya, dia kan Enggak, kita- mobilnya juga udah ini. kita- Om. Iya boleh tuh. Road tripnya sama Rofi. Iya. Hah? Dia pakai Hilux loh. Kita kirim ya. Boleh tuh. Hah? Boleh, boleh. Boleh. Sama Road trip Rofi kita. ya. Iya. Kita ajak antar rester apa sekarang? Wih, sponsornya. Sponsorin Nah. Dava. Dava, boleh lah. Ntar gua kirim ke Dava nih. Wah gila ya road trip sama Rofi. Ya kalau Rofi sempet ya. Iya. Rofi nggak sempet kita tetap jalan Win ya kan. Dia kayaknya sih, Nah, gue nggak tahu deh, anak itu doyan road trip Om. Iya. Kalau gue lihat tuh. Gua- Kuat itu. gue kontak-kontak Rofi itu Win ya. Gue tuh YouTube gue ngikutin lah. Tapi begitu masuk TikTok, Instagram gue ngikutin karena Facebook ya. Tapi begitu TikTok Win, gue kayak anak-anak gue kagak mau ngajarin gue. Lo tau sendiri kan kalau anak sendiri susah banget ngajarin. Siapa nih gue minta belajar. Gue kontak Rofi langsung.
Ini di TikTok kan dia lagi Iya. gokil kan, gue kontak Rofi sama satu lagi Nasion Patriotik lu. Yang Mas Nasion, fotografer ya? yang fotografer dulu pakai handphone. Iya, tahu. Yang pose-posein. Gue Iya. kontak mereka berdua tuh, gue bilang, "Vi, gue Fajar, Kristiono, salam kenal." Gue bilang, "Ajarin gue dong, diajarin lo sama dia." Nah, ini hebatnya Om Fajar juga. Iya. Gitu. Bener-bener Gua langsung kontak. pengen nyobain semua, cari nggak malu gitu. Itu yang Iya. gua tuh respect loh sama lu. Emang nggak bisa kan? Iya nggak? Iya kayak dan nggak gengsi gitu loh. Iya. Ya udah, gua butuh tahu ini, yang lebih tahu anak-anak yang lebih muda. Iya. Gitu. Harus tanya orang yang tepat kan. Rofi sama Nasion Patriotik. Nasion tuh di Jember. Ntar kalau kita road trip kita samperin dia ya. Boleh. Itu mereka dua orang yang ngajarin gue TikTok tuh. Dan diajarinnya benar-benar bukan cuma ngajarin sepintas, benar-benar niat banget ngajarinnya. Dan gue baru ketemu dia satu kali kemarin pas Alpha Festival. Vi, kalau ada waktu kita jalan nih. Gas. Dia pernah ngajak gue juga Om waktu itu. Oh ya udah lah, pas lah. Cuma habis itu pokoknya waktu itu launching Sony. Gua ketemu sama dia launching Sony. Oke. Terus Oh, yang diajak. gua nggak datang, yang di ini kan, yang di mana Pati Unus kan? Iya. Gua nggak sempet datang. Iya itu. Iya, wah keren nih. Boleh lah kalau jadi nih, Akan seru jadi nih. satu agenda gua lah. Gua sempetin di tahun depan kita Boleh, keliling Om. nih. Oke, Win, saya lagi thank you. Sama-sama Udah Om. datang. Thank you juga sudah mengundang. Podcast gua nggak pakai lama ya. Jadi gua besok mungkin atau lusa paling lambat gua akan Langsung tayang. upload tayang, mudah-mudahan nih jadi manfaat buat Amin. teman-teman juga yang nonton. Amin. Sekali lagi thank you Win. Sama-sama, Next time di tempat lo. Boleh. Thank you Win. Thank you teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.